Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mulk, yang dimana insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat yang ke-15. Allah berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, maksudnya adalah dialah Allah yang menjadikan bumi dhalul. Dhalul maknanya adalah tunduk, yang dimana kita bisa menapaki kaki kita di seluruh permukaan bumi. Allah tidak jadikan bumi ini sebuah makhluk yang susah untuk ditapaki, semisal batu yang licin, apabila kita tapaki kemudian kita terpeleset, tidak. Namun Allah dengan rahmatnya, Allah menjadikan bumi-bumi ini zalul, tunduk oleh manusia dan sehingga bisa ditapaki. Semua ini karena Allah yang menjadikan bumi tersebut tunduk. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas manakibnya. Manakib di sini ada dua tafsiran. Yang pertama adalah atrafiha, ini berjalanlah di atas atraf, yaitu penjuru muka bumi. Maksudnya seluruh muka bumi ini berjalanlah, niscaya engkau akan mendapati bahwasanya bumi ini seluruhnya telah ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa ditapak oleh kaki manusia. Adapun yang kedua adalah maksud dari famshu fi manakibiha adalah ay famshu fi jibaliha. Maka berjalanlah di atas gunung-gunung muka bumi. Maksudnya apabila gunung saja yang tempat tertinggi di muka bumi ini mampu didaki oleh manusia dan sudah ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka apalagi dengan permukaan yang rendah. Tentu lebih mungkin lagi, lebih bisa lagi untuk ditapaki oleh manusia. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizki Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya rizki Allah itu butuh dengan usaha. Karena Allah di sini mengkaitkan famshu fi manakibiha, pergilah ke muka bumi dengan pemberian rizki. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizki yang Allah berikan. Maka ini dalil bahwasanya mendapatkan rizki butuh usaha. Dan ini tidak menafikan tawakal. Bahkan tawakal yang sempurna adalah disertai dengan usaha dan juga doa. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah, maksudnya hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Maka seseorang yang ingin mencari rizki dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya ia ingat bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka carilah bekal akhirat. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka carilah rizki yang halal. Jangan sampai kita mencari rizki dengan cara yang haram. Dan yang kedua, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwasanya tatkala kita mencari rizki, silahkan kita mencari rizki dengan cara yang Allah halalkan. Namun jangan lupa, kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita terlena, tersibukkan dengan hanya mencari dunia saja, dan kita terlalaikan dari mencari bekal menuju kehidupan akhirat. Karena kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Jumu'ah,
fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila dikumandangkan salat Jumat, famshu fi fantashiru fil ardi, maka bertebarlah ke muka bumi, maksudnya carilah rezeki. Kemudian di akhir surat atau di akhir ayat Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah mencari rezeki, namun jangan lupa berzikirlah kepada Allah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita fokus terhadap mencari rezeki saja, namun kita lalai bahwasanya kita kelak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang dapat menenggelamkan kalian di dalam muka bumi? Bahwasanya Allah mengingatkan, apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit? Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas, Allah berada di langit, di atas arsy. Ayat ini menjadikan dalil bahwasanya Allah berada di atas arsy, di langit, bukan di mana-mana. Bukan tidak memiliki tempat dan ruang. Allah berfirman, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Yang dimana zat tersebut dapat atau mampu menenggelamkan kalian di muka bumi. Fa idza hiya tamur, kemudian ketika ditenggelamkan kemudian bergetar bumi tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwasanya meskipun Tuhan kita yaitu Allah di atas langit, namun jangan sampai kalian merasa aman sehingga kalian bermaksiat, bebas bermaksiat. Meskipun Allah berada di langit dan kita di bawah, di bumi, namun Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat hambanya tatkala hamba tersebut bermaksiat. Maka jangan sampai kita merasa aman dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiban. Ataukah kalian merasa aman dari azab Allah yang dimana Allah berada di langit mampu mengirim kalian hasiban. Hasiban adalah hujan batu. Yang dimana ini pernah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum Nabi Lut. Mereka diazab dengan dilempari hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Maksudnya adalah bagaimana hukuman Allah kepada orang-orang yang membangkang. Kalian akan mengetahui. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Perlu diketahui bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah di kota Mekah. Kemudian yang dimana Nabi SAW pada saat itu mendakwahi orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Dan ini seakan-akan Allah ingatkan kepada orang musyrikin Quraisy, apabila kalian membangkang kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan azab kalian dengan cara kaum-kaum sebelumnya. Itu dengan cara menenggelamkan di muka bumi seperti Qarun. Qarun ditenggelamkan di bumi beserta hartanya. Atau Allah juga mampu memberikan azab berupa hujan batu seperti kaum Nabi Lut. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita dari segala bentuk keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.